Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama halaman 129 sampai dengan halaman 131. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Babnya bab yang keempat, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita akan membahas pada bagian perbandingan senilai, yaitu bagian yang pertama, yaitu perbandingan senilai dan persamaannya. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 129. Tangki air setinggi 20 cm. Mula-mula tangki kosong, kemudian diisi air seperti ditunjukkan pada gambar. Air dimasukkan sehingga ketinggian naik 2 cm per menit. Misalkan 0 cm ditetapkan sebagai titik acuan ketinggian air, dan Y adalah ketinggian air setelah X menit. Gunakanlah tabel berikut untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Maka kita perhatikan tabelnya. Titik acuannya adalah 0. Jadi ketika setelah 1 menit maka akan naik setinggi 2 cm. Setelah 2 menit maka akan naik setinggi menjadi 4 cm. Setelah 3 menit akan naik menjadi 6 cm. Setelah 4 menit akan naik lagi menjadi 8 cm. Jadi kenaikannya adalah 2 cm per menit. Setelah 5 menit dari angka 8 naik lagi 2, yaitu menjadi 10 cm. Perhatikan pada garis ke sebelah ke kirinya, dari mulai ketika negatif 5, jadi negatif 5 menit, jadi 5 menit sebelum titik 0 itu adalah negatif 10. Kemudian pada negatif 4, jadi sebelum 4 menit sebelum ke titik 0 maka adalah negatif 8. Jadi tabel lengkapnya adalah seperti ini. Perhatikan ketika X naik 2 kali lipat, maka Y juga naik 2 kali lipat. Perhatikan ketika X dari negatif 2 ke negatif 4 naik 2 kali lipat, maka Y juga dari negatif 4 ke negatif 8 naik 2 kali lipat. Begitu juga ketika X-nya 3 kali lipat, maka Y-nya juga dari negatif 2 ke negatif 6 sama 3 kali lipat. Dengan perhitungan yang sama, maka sebelah kanan juga perhitungannya adalah sama seperti ini. Sehingga yang kedua, pertanyaan kedua, ketika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, bagaimana perubahan Y? Periksalah untuk domain X di atas 0 dan X di bawah 0. Jadi domainnya periksa X di atas 0 dan Y di bawah 0. Jadi ketika kedua domain X di atas 0 dan X di bawah 0, jika nilai X-nya menjadi 2 kali lipat, perhatikan. Jika X-nya 2 kali lipat, maka nilai Y juga menjadi 2 kali lipat. Perhatikan sebagai contoh nih. Kita ambil yang pertama dari menit 1 ke menit yang kedua, itu naik 2 kali lipat. Maka Y-nya juga naik 2 kali lipat. Dari angka 2 ke angka 4. Begitupun juga jika naik 3 kali lipat, misalnya dari angka 1 ke angka 3 naik 3 kali lipat, maka Y juga naik 3 kali lipat dari angka 2 ke angka 6. Ketika X tidak sama dengan 0, untuk setiap pasangan nilai X dan Y tentukan nilai Y per X. Y per X adalah, kita ambil contoh misalnya di angka 10, Y-nya 10, maka X-nya adalah 5. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi nilai Y per X sama dengan 2. Yang keempat, nilai Y per X menyatakan apa? Maka jawabannya Y per X menyatakan jumlah kenaikan air per menit. Nah, jadi 2 cm per menit. Nah, kenaikan airnya. Contoh yang pertama,
diberikan kawat dengan berat 20 gram per meter. Berat X meter adalah Y gram. Jika Y dinyatakan dalam X dengan persamaan, maka Y sama dengan 20X. Jadi Y berbanding lurus terhadap X dan konstanta perbandingannya adalah 20. Perhatikan jika persamaannya Y sama dengan 20X, maka Y berbanding lurus dengan X. Jadi kalau X naik, maka Y akan naik juga. Jika X turun, maka Y akan turun. Dimana konstanta perbandingannya adalah nilai yang di depan X, yaitu angka 20. Selanjutnya, untuk soal 1 sampai dengan 4, nyatakanlah Y dalam X dengan menggunakan persamaan. Manakah yang dapat dikatakan Y berbanding lurus dengan X? Jika Y berbanding lurus dengan X, tentukanlah konstanta perbandingannya. Yang pertama, semua mobil melaju Y kilometer selama X jam dengan kecepatan 40 km per jam. Maka Y sama dengan 40 dikali dengan X, yaitu 40 dikalikan Y sama dengan 40 dikalikan dengan X. Karena ini berbanding lurus, maka konstanta perbandingannya adalah angka 40. Yang kedua, pada belah ketupat panjang satu sisi adalah X, kelilingnya adalah Y cm. Keliling adalah 4 dikali sisi, maka Y sama dengan 4 dikali X, di mana X adalah panjang sisinya. Persamaan ini berbanding lurus, jadi Y-nya itu berbanding lurus dengan X, maka konstanta perbandingannya adalah 4. Dan yang ketiga, jika 4 liter jus buah dibagi kepada X orang, setiap orang mendapatkan Y liter, maka Y sama dengan 4 per X. Ini tidak berbanding lurus, maka tidak ada konstanta perbandingannya. Sedangkan yang keempat, 5% dari X orang adalah Y orang, jadi Y sama dengan 5% dikali X, 5 per 100 dikali X, atau sama dengan 0,05X. Konstanta perbandingannya apa? Karena ini bersifat Y sama dengan 0,05X itu berbanding lurus, maka konstanta perbandingannya adalah 0,05 atau 5%. 5% adalah 5 per 100, kita sederhanakan menjadi 1 per 20. Jadi masing-masing pembilang dengan penyebut dibagi dengan angka 5. Selanjutnya pada halaman 131, pada gambar di samping dari tangki yang terisi penuh 20 cm, air dikeluarkan dengan pompa. Ketinggian air berkeluar 2 cm per menit. Misalkan 0 adalah titik acuannya, dan Y adalah ketinggian air setelah X menit. Perhatikan, yang pertama, ketika 1 menit, maka Y-nya adalah negatif 2. Jadi berkurang sejumlah 2 cm. Begitu juga ketika 2 menit, maka berkurang 2 ditambah 2 menjadi 4 cm. Dan seterusnya sampai angka 5, itu berkurangnya adalah negatif 10. Titik acuannya titik 0. Maka diagram lengkapnya dalam tabel adalah seperti ini. Selanjutnya, dapatkah kita simpulkan bahwa Y berbanding lurus dengan X? Jelaskan alasanmu. Nah, maka jawabannya, ya, Y berbanding lurus dengan X. Alasannya, yang pertama, ketika nilai X sama dengan 2 kali lipat, maka nilai Y juga 2 kali lipat. Perhatikan, ketika nilai X 2 kali lipat dari 1 ke angka 2, maka nilai Y juga bertambah dari negatif 2 ke negatif 4. Gitu juga misalnya sebagai contoh dari 2 ke 4. Nah, ini 2 kali lipat juga, maka dari negatif 4 ke negatif 8 adalah 2 kali lipat juga. Jadi itu berbanding lurus. Alasan yang kedua, nilai Y per X sama dengan negatif 2 per 1 sama dengan negatif 2. Nah, ini contohnya. Y per X misalnya, Y ambil contoh titik di negatif 2. Negatif 2 dibagi 1 hasilnya adalah negatif 2. Maka hubungan antara X dan Y dinyatakan dalam rumus Y sama dengan negatif 2X. Nah, ini rumus persamaannya, Y sama dengan negatif 2X. Contohnya, ketika X-nya 1, maka negatif 2 dikali 1 adalah negatif 2.
Bagaimana jika y-nya 2, maka negatif 2 dikali jika x-nya 2, negatif 2 dikali 2 adalah negatif 4. Yang ketiga, apakah nilai y naik ketika x naik atau turun? Maka jawabannya nilai y turun ketika nilai x naik. Contoh, ketika dari 1 naik ke menjadi 2, maka nilai y-nya turun dari negatif 2 menjadi negatif 4. Begitu juga dari 1 naik menjadi 5, maka nilai turun dari negatif 2 menjadi negatif 10. Soal nomor 2, Diki air dikeluarkan dari tangki 3 cm per menit. Nyatakanlah y dalam x menggunakan persamaan. Maka persamaannya adalah y sama dengan negatif 3 dikalikan dengan x, di mana negatif 3 adalah konstantanya. Soal nomor 3. Untuk fungsi-fungsi dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Manakah yang menyatakan y berbanding lurus dengan x? Temukan konstanta perbandingannya. Y sama dengan x itu adalah y berbanding lurus dengan x. Jadi jika x naik maka y akan naik. Konstanta perbandingannya adalah angka 8. Y sama dengan x ditambah 4. Perhatikan ketika x naik maka y juga akan naik, maka itu berbanding lurus, di mana konstanta perbandingannya adalah pada nilai x ini, yaitu angka 1. Konstanta perbandingan 1. Yang ketiga, y sama dengan negatif 10x. Konstanta perbandingannya adalah negatif 10. Yang keempat, y sama dengan x per 4. Nah, ini konstanta perbandingannya adalah ini x per 4 itu sama dengan 1 per 4 dikali x. Maka konstanta perbandingannya adalah 1 per 4. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 129 sampai dengan 131. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.